Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Mardiana Putra dari kelas 1E NIM 230900009. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview smartphone Redmi 10 5G. Oke, langsung saja kita mereview smartphone Redmi 10 5G. Di sini ada boxnya ya, ini box dari Redmi 10 5G. Ya, mari kita unboxing dari box Redmi 10 5G ini. Yang pertama ada unit Redmi 10 5G-nya. Yang kedua ada charger dengan 2,25 watt. Di sini juga ada kabel USB dengan tipe C. Kemudian ada screen protector yang terpasang langsung di layar smartphone. Ada juga SIM tray ejector. Ada juga paket dokumennya. Nah, untuk paketnya masih terpilah standar untuk smartphone di kelas ini. Kali ini saya akan menguji HP ini menggunakan Antutu Benchmark dan Geekbench 5. Sebelumnya kita membahas chipset ini terlebih dahulu. Nah, ini ada prosesornya dengan menggunakan MediaTek MT 6833 Dimensity 7000. CPU-nya menggunakan octa-core hingga 2,2 GHz. GPU-nya menggunakan Mali G57MC2. Nah, mari kita langsung saja ke pengujiannya. Yang pertama, saya menggunakan aplikasi Antutu Benchmark. Di sini nanti saya akan melakukan tes sebanyak 2 kali dengan aplikasi Antutu Benchmark dengan versi 9.4.4. Nah, coba kita lihat di sini temperatur awal baterai sebesar 35,4 derajat Celcius dan temperatur CPU-nya sebesar 40,2 derajat Celcius. Selanjutnya, langsung saja kita pilih tes. Di sini, Antutu sedang membaca kemampuan chipsetnya. Untuk pengujian pertama, Redmi 10 5G mendapatkan skor 342649. Selanjutnya, kita ulangi lagi pengujiannya, apakah hasilnya akan berbeda jauh. Nah, kita lihat di sini temperatur baterai meningkat menjadi 37,1 derajat Celcius dan CPU menjadi 41,1 derajat Celcius. Sedangkan baterai berkurang 2%. Coba kita langsung saja ke pilih tes. Nah, kita lihat di sini skornya mendapatkan sebesar 346958. Lebih besar dari skor pengujian yang pertama, padahal mengalami peningkatan temperatur. Kemudian, mari kita tes dengan menggunakan Geekbench 5. Oke, langsung saja kita menggunakan Geekbench 5 ini. Setelah aplikasi Geekbench 5 terbuka, kita langsung pilih Run CPU Benchmark dan skor yang dihasilkan ialah seperti ini. Nah, coba kita lihat di sini single core mendapatkan 552, multi core mendapatkan 1740. Nah, dari pengujian tadi benchmark di atas dapat disimpulkan bahwa Redmi mendapatkan skor yang cukup besar di kelas HP harga 2 jutaan. Walaupun mengalami peningkatan temperatur, tapi masih banyak mendapatkan lebih tinggi lagi, namun hasil yang didapatkan dari masing-masing device yang sama mungkin berbeda-beda. Kali ini saya akan membahas spesifikasi dari smartphone Redmi 10 5G-nya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada layarnya dengan Full HD plus 65,58, resolusi 2048 x 1080, refresh rate hingga 90 Hz, adaptive scene 30, 50, 60, 90 Hz, Corning Gorilla Glass, Sunlight display, mode baca,
3.0. Nah, yang kedua ada MediaTek yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini Dimensity 700 performa tinggi, prosesor octa-core Dimensity 700 hingga 2,2 GHz, menawarkan performa superior sekaligus menjaga konsumsi daya tetap rendah berkat teknologi fabrikasi 7nm. Yang ketiga ada dual 5G. Smartphone Redmi 10 5G mendukung model dual SIM, keduanya aktif berbarengan dengan sinyal jaringan yang kuat. Jika untuk bermain game sambil video callan, tidak masalah. Yang keempat ada teknologi media penyimpanan flash UFS 2.2, makin cepat, makin lancar. Berkat media penyimpanan flash UFS 2.2, kamu bisa menonton video, bermain game, dan menginstal aplikasi dengan mulus. Yang kelima ada Adaptive Scenes yang hemat daya. Adaptive Scenes dengan cerdas menyesuaikan tampilan layar dengan refresh rate yang ideal berdasarkan konten yang muncul. Hiburan visual pun tampak lebih memanjakan mata tanpa boros baterai. Yang keenam ada kameranya. Kamera dari Redmi 10 5G di bagian atas itu 50 megapiksel f1.8. Terus di bagian bawah itu 2 megapiksel f2.4. Yang ketujuh ada kapasitas besar 5000 mAh, aman dipakai berlama-lama. Dengan kapasitas besar, kamu pun dapat menikmati musik dan video lebih lama. Baterai ini dioptimalkan khusus untuk model 5G demi konsumsi daya lebih rendah dan tahan lama. Untuk pengisian data cepat 18 watt dan untuk pengisian data bawaan 22,5 watt. Kamu juga bisa memutar musik sampai 189 jam dan membaca konten sampai 29 jam. Yang ke-8 ada desain dan warnanya. Untuk desain itu 163,99 kali 76,09 dan 8,9 mm, beratnya sekitar 200 gram. Untuk warnanya ada 3. Yang pertama ada graphite gray, kedua ada chrome silver, dan yang ketiga ada aurora green. Untuk konektivitasnya dari Redmi 10 5G, untuk SIM-nya ganda plus micro SD, mendukung mode siaga dengan dual SIM 5G. Untuk jaringannya juga dari Redmi 10 5G ini bisa 2G, 3G, 4G, dan 5G. Namun untuk koneksivitas 5G bisa berbeda-beda tergantung ketersediaan di wilayah dan dukungan operator setempat. Untuk Bluetooth-nya ini 5.1 protokol Wi-Fi 802.11a BGNAC, dan Redmi ini juga mendukung radio FM. Untuk NFC-nya tidak ada navigasi, GPS, AGPS, L1, Galileo, S1, GLONASS, G1. Untuk audio, jack headphone 3,5 mm, pemutaran audio sertifikasi HiRes Audio. Untuk sensor jarak, sensor cahaya ambien, akselerometer, kompas elektronik, dan IR blaster. Dan untuk UI dan sistem, Redmi 10 5G ini menggunakan MIUI 13 Android 12. Di sini saya akan juga menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari smartphone Redmi 10 5G. Untuk kelebihan yang pertama dari smartphone ini adalah desain yang tidak murahan. Untuk kelebihan yang kedua adalah layar luas 90 Hz. Layar Redmi 10 5G hadirkan bentang layar 6,58 inci. Ini sedikit lebih lebar dibandingkan Redmi 10 yang hanya berukuran 6,58 inci. Untuk kelebihan yang kedua adalah suaranya jernih.
Tren audio smartphone saat ini rata-rata sudah menggunakan speaker stereo. Sayangnya, dalam HP Redmi terbaru ini masih menggunakan sistem mono speaker. Untuk kelebihan yang keempat adalah dapur pacu kencang dan 5G. Xiaomi menghadirkan Redmi 10 5G. HP ini dibekali dengan chipset MediaTek generasi baru yang mendukung jaringan 5G, yakni MediaTek Dimensity 700. Untuk kelebihan kelima adalah Xiaomi menawarkan konfigurasi kamera yang ringkas pada Redmi 10 5G. Untuk kamera utama, Redmi memasang resolusi 50 megapiksel. Kamera tersebut memiliki bukaan f1.8BD, dilengkapi digital stabilization dan tentu saja autofocus jenis PDAF. Lalu kamera keduanya hanya kamera deep dengan resolusi 2 megapiksel dan didukung bukaan f2.4. Untuk kamera depan, Xiaomi hanya mengandalkan kamera 5 megapiksel dengan bukaan f2.0 sensor CMOS. Untuk kelebihan yang keenam adalah Redmi 10 5G dibekali dengan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Xiaomi mengklaim bahwa ponsel ini dapat digunakan untuk mendengarkan musik tanpa henti selama 189 jam. Dengan layar cukup besar dengan resolusi Full HD+. Untuk kekurangan yang pertama dari Redmi 10 5G adalah layarnya masih IPS. Redmi 10 5G masih menggunakan panel layar. Pasalnya, dengan harga yang ditawarkan, beberapa smartphone lain sudah bisa menggunakan panel AMOLED, sedangkan di Redmi 10 5G masih menggunakan panel IPS. Untuk kekurangan yang kedua adalah masalah software dan iklan. Redmi 10 5G dibekali sistem operasi Android 11 dengan balutan software antarmuka MIUI 13. Ada begitu banyak fitur yang dimiliki antarmuka ini, baik untuk sekedar mengubah penampilan maupun optimasi performa. Sayangnya, pengalaman layaknya ponsel premium pada software HP ini masih kurang. Penyebabnya karena ada cukup banyak bloatware atau aplikasi pre-install yang munculnya notifikasi yang tidak diharapkan dari bloatware tersebut. Untuk kekurangan yang ketiga adalah tidak adanya kamera ultrawide. Kamera Redmi 10 5G memang terbilang minimalis, hanya ada kamera utama dan kamera depth. Hal ini cukup disayangkan, pasalnya di rentan harga yang sama, beberapa produsen masih bisa menghadirkan 3 kamera belakang dengan tambahan kamera ultrawide. Untuk kekurangan yang keempat adalah tidak ada NFC. Hal yang sangat disayangkan dari Redmi 10 5G adalah tidak mendapatkan kesempatan untuk mempunyai fitur NFC. Padahal di kelas harganya banyak HP lain yang sudah mendukung NFC. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan atau perbandingan dari smartphone Redmi 10 5G dan smartphone Redmi Note 10 5G. Untuk perbandingan yang pertama adalah dari sisi desain. Redmi Note 10 5G memiliki desain yang elegan dan nyaman, menggunakan bodi belakang polikarbonat. HP ini memiliki modul kamera berbentuk persegi panjang di bodi belakangnya. Untuk bagian depan, HP ini mengusung tepi layar yang tipis dengan kamera panhole. Sementara itu, Redmi 10 5G hadir dengan desain yang lebih segar di area bodi belakang. Tidak seperti kebanyakan HP Redmi lainnya, HP Android terbaru ini menghadirkan dua buah kamera belakang berukuran besar dalam modul kamera persegi panjang. Sekilas desain ini mirip dengan desain varian Oppo Reno. Untuk perbandingan yang kedua adalah dari sisi tampilan. Perbedaan dimensi kedua ponsel yang tidak terlalu jauh menyebabkan layar yang bisa dipasang juga hampir sama ukuran. Redmi Note 10 5G memiliki layar dengan bentang 6,5 inci, sedangkan ukuran layar Redmi 10 5G sedikit berubah, yakni 6,58 inci. Untuk perbandingan yang ketiga adalah
dari dapur pacu. Kedua HP Redmi sama-sama mengandalkan chipset MediaTek MT6833 Dimensity 700 sebagai otaknya. Chipset ini diklaim mampu memberikan performa yang kencang di kelas harga yang terjangkau, bahkan harga murah. Untuk digunakan gaming pun chipset ini performanya masih menyenangkan. Untuk perbandingan yang keempat adalah dari sisi kamera. Pada Redmi Note 10 5G, kamera utama yang dipakai memiliki resolusi 48 megapiksel dengan bukaan f1.9 dan ukuran sensor 1/2 inci. Kamera dengan PDAF ini mampu menghasilkan gambar dengan ukuran tiap piksel 0,8 mikrometer. Dan kamera dari Redmi 10 5G 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Spesifikasi lain di kamera deep Redmi masih sama seperti pendahulunya, yakni 2 megapiksel f2.4. Untuk perbandingan yang kelima adalah dari sisi baterai. Menengok bagian baterai Redmi Note 10 5G dan Redmi 10 5G sama-sama dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh. Baterai ini sudah dibekali teknologi fast charging 18 watt. Dengan fitur ini, Xiaomi mengklaim smartphone dapat diisi daya sebanyak 0-100% hanya dalam waktu 100-110 menit saja. Untuk perbandingan yang keenam adalah dari sisi konektivitas. Jenis konektivitas yang didukung kedua ponsel mirip-mirip saja. Jaringan seluler 5G, Bluetooth 5.8 dan NFC sudah didukung, namun generasi Wi-Fi yang bisa didukung kedua ponsel masih tipe lama, yakni Wi-Fi 5. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai review Redmi 10 5G. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.